Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loisa Nazaria dengan NPM 21351084. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 9 yang berjudul RESTful API. Cara integrasi aplikasi. Secara garis besar, terdapat 4 cara integrasi antar aplikasi. Yang pertama, ada file sharing, database sharing, remote procedure invocation, dan messaging. Integrasi aplikasi. Saat membuka aplikasi, sering sekali kita akan melakukan integrasi dengan aplikasi lain. Baik itu aplikasi yang kita buat sendiri maupun aplikasi yang dibuat oleh pihak lain. Misalnya, saat kita membuka toko online, sistem akan terintegrasi dengan sistem logistik untuk mengelola pengiriman barangnya. Saat kita membuka aplikasi belajar online, sistem akan terintegrasi dengan payment gateway untuk menyediakan layanan pembayaran kelas online. Pengenalan API atau Application Programming Interface. API adalah perantara yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain agar bisa saling berkomunikasi. API ini berisi kumpulan prosedur, fungsi, cara berkomunikasi, atau peralatan untuk komunikasi. Pihak yang terlibat dalam API bisa dalam bentuk perangkat lunak ataupun perangkat keras. API sebenarnya sama dengan remote prosedur invocation, hanya saja sekarang lebih populer istilah API dibanding RPI. Pengenalan RESTful API. REST singkatan dari Representational State Transfer. REST dikenal tahun 2000 oleh Roy Fielding dalam disertasinya. RESTful API merupakan salah satu implementasi API yang memanfaatkan HTTP sebagai protokol komunikasi. Walaupun SOAP juga berjalan di atas HTTP, namun RESTful API sangat sederhana dibanding SOAP. RESTful API sangat mudah digunakan dan bisa diadaptasi di semua bahasa pemrograman secara mudah. Saat ini, RESTful API sudah menjadi standar API yang banyak digunakan ketika kita membuat sistem yang butuh menyediakan API untuk pihak lain. Kenapa RESTful API? Karena menggunakan HTTP sebagai protokol komunikasi, di mana sudah sangat populer saat ini dan banyaknya pengguna internet. Pembuatan RESTful API sangat mudah karena seperti membuat web pada umumnya. Mudah digunakan oleh klien baik itu berupa aplikasi web ataupun aplikasi non-web seperti aplikasi desktop atau aplikasi mobile. Ringan dan mudah dimengerti oleh manusia. Architectural constraints. Berikut adalah beberapa desain prinsipal agar web service benar-benar sesuai dengan RESTful API. Yang pertama ada client server, stateless, cacheable, uniform interface, layer system, kode on demand. Resource naming. Resource dalam RESTful API adalah data yang sifatnya bisa satu atau banyak. Misalnya customers adalah kumpulan dari customer, di mana customer adalah satu data customer. Content negotiation. Saat membuat web menggunakan HTTP, maka biasanya konten atau body yang akan kita gunakan itu menggunakan HTML. Pada RESTful API pun untuk berkomunikasi antara klien dan server biasanya menggunakan body. Ada banyak sekali body content yang bisa digunakan di RESTful API, seperti JSON atau JavaScript, Object Notation, XML, dan lain-lain. Namun yang paling populer dan banyak digunakan saat ini adalah JSON. Caching. Apa itu caching? Secara sederhana, cache merupakan data bersifat sementara yang disimpan pada sistem penyimpanan. Dalam RESTful API, data cache biasanya disimpan di klien, misal di web browser atau di mobil app. Cache biasa digunakan untuk menurunkan jumlah data transfer antara client server sehingga proses komunikasi lebih cepat. Idempotence. Dalam RESTful API, ketika membuat multiple request yang identik harus memiliki efek yang sama seperti membuat satu request. Dalam hal ini, maka RESTful API kita bisa dibilang idempotent. Idempotent itu sangat penting karena sangat membuat RESTful API kita akan melakukan komunikasi
antara klien dan server via network sehingga error itu bisa terjadi. Security atau authentication dan authorization. Authentication memvalidasi kredensial untuk memverifikasi pemilik identitas. Contohnya, proses authentication adalah proses login menggunakan username dan banyak password. Kalau authorization itu proses yang dilakukan setelah proses authentication. Itu memvalidasi apakah pemilik identitas memiliki hak akses untuk mengakses resource yang diminta. Contoh proses authorization adalah akses control list dan banyak yang lainnya. Versioning. Ada banyak cara melakukan versioning dalam RESTful API. Memberitahu bahwa kita memiliki banyak versi terhadap aplikasi RESTful API, klien bisa memilih versi yang mana yang akan digunakan. Stateless. Stateless ini sederhana dan tidak menyimpan state atau data. RESTful API yang baik tidak pernah menyimpan state atau data antar request. Setiap request dari klien ke server harus berisikan semua informasi lengkap yang dibutuhkan oleh server. Klien bertanggung jawab menyimpan dan melakukan manajemen stage yang berhubungan dengan klien. Stateless artinya setiap HTTP request adalah proses independen, tidak bergantung dengan HTTP request lainnya. Server tidak boleh bergantung dengan request dari klien sebelumnya. HTOAS. Keuntungan menggunakan HTOAS yaitu biasanya URL API pada RESTful API sudah di hardcode di klien. Dengan menggunakan HTOAS, klien bisa secara dinamis mendapatkan URL lokasi resource dari respon data server. Documentation. RESTful API tidak memiliki standar baku seperti SOAP, sehingga untuk memudahkan klien dalam menggunakan RESTful API yang kita buat. Dokumentasi RESTful API bisa digunakan menggunakan apapun. Contohnya, Microsoft Word, Google Docs, sampai menggunakan tools khusus untuk dokumentasi API. Sangat disarankan menggunakan tools khusus dokumentasi pada API. Development. Kesalahan ketika membuat RESTful API, selalu membuat CRUD untuk tabel di database. Membuat respon data sama dengan tabel di database. Membuat API terlebih dahulu, baru mengerjakan web atau mobile menggunakan API yang sudah dibuat. Mengembalikan data selengkap-lengkapnya di API. Membuat API tidak dibutuhkan oleh klien. Maintenance. Dalam membuat produk, fitur pasti akan selalu bertambah. Kita mungkin melakukan perubahan di screen web atau mobil yang sama. Maintenance RESTful API sangatlah penting karena kita tidak menjadi masalah di kemudian hari. Teknologi lainnya terdapat OAuth, JWT, dan Open API. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.